Jadi yang pertama, yuk luruskan niatnya karena Allah. Nah yang kedua, bahwa dalam pelaksanaan haji, Al-Quran mengingatkan kita pada ayat 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau kita melakukan haji, ada larangan sekurang-kurangnya 3 poin yang disebut oleh Al-Quran. Kenapa larangan ini disebut oleh Al-Quran secara jelas? Karena kadang-kadang orang terjebak pada melakukan keadaan ini. Yang pertama, kata Al-Quran, "Faman farada fihinnal hajj fala rafath." Janganlah kalian melakukan rafath. Khususnya keluarga besar di rumah ini, Bapak Asman berangkat bareng istri, Pak D berangkat bareng istri, atau siapapun yang hari ini berangkat dengan pasangan masing-masing, mohon jauhi rafath. Rafath itu adalah percakapan, perbincangan yang mengarah kepada, mohon maaf, hal-hal yang sifatnya sensual, yang mohon maaf sifatnya ya nggak etis lah. Izin mohon maaf ketika jumpa sama istri, kalau biasa di Indonesia, wah mama cantik sekali gitu misalnya, nanti di sana agak direm-rem sedikit gitu. Mohon izin, kita sedang diingatkan oleh Al-Quran untuk tak rafath. Bahkan mohon izin lahir dan batin buat kita sekalian yang akan haji dan insya Allah menyusul akan umroh dan segala macam. Satu poin penting yang harus kita hindari ini, tundukkan pandangan, udul basar, buat laki-laki, buat perempuan. Kita datang dari Indonesia, ragam wajah Indonesia itu kita tahu modelnya. Tapi begitu kita datang ke sana, ragam orang masuk ke sana. Ada yang konten 10 plus. Ditengok wajahnya, Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Mohon maaf, buat bapak-bapak, para orang tua kami, saya pikir ketika melihat sesuatu yang bening, pasti kalau tidak ditundukkan pandangan qalbu, maka ujung-ujungnya nanti bisa rafath. Nah, rafathnya ini boleh jadi ke lawan jenis, tapi boleh jadi ke sesama jenis. Luar biasa, beruntung kali lah yang jadi suaminya itu. Nah, itu bagian dari itu. Jauh cepat-cepat tarik diri untuk istighfar. Agak lain di perbincangan kita pagi-pagi ini. Jadi mengingatkan rafath yang dijaga. Maka dalam Islam kita diminta untuk ghadul basar, tundukkan pandangan. Yang laki-laki tundukkan pandangan, yang perempuan tundukkan pandangan. Karena orang sana berbeda dengan kita. Tundukkan pandangan. Supaya apa? Supaya tak rafath. Apalagi menarik nih kloternya Bang Kasman, insya Allah nanti pakai mulai untuk ambil mikot di Jeddah dari pesawat, berarti udah pakai pakaian ihram. Ini ekstra luar biasa juga. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langsung ke Jeddah, langsung eksekusi melakukan rangkaian ibadah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wala fusuk. Jangan melakukan fusuk. Fusuk itu adalah tindakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, tindakan-tindakan buruk yang kita tahu itu buruk. Tindakan jelek yang tahu kita jelek, tapi kita kerjain. Mohon maaf, kalau boleh dikata pelaksanaan ibadah haji
dengan situasi pasca pandemi ini berbeda dengan sebelumnya, sebelum ada pandemi. Akan lebih ketat jadwalnya, akan lebih ketat aturannya. Mohon kepada para jamaah Dhuyufur Rahman, semua bimbingan yang disampaikan oleh baik itu Karo, ketua rombongan, atau nanti Karu, ketua regu, mudah-mudahan nanti mungkin salah satunya Pak Adi, Bang Kasman mungkin karena masih energik dipilih menjadi ketua regu misalnya. Pada saat itu jadilah orang-orang yang menghindari al-khusuk. Tahu salah, sampaikan salah. Yang benar, sampaikan benar. Jangan yang salah jadi benar, benar jadi salah. Ini PR berat, PR besar. Jadi haji seperti itu. Nah yang ketiga, ini yang sering, mohon maaf. Apa itu? Wala jidala fil haji. Suka berbantah-bantah, suka berdebat. Mohon izin, suami istri berangkat haji, mohon saling kontrol emosi, jangan berdebat-debat. Ini tolong bawa, iya Pak. Ini tolong bawa, iya. Udah, lapangkan kalbunya, jangan berdebat-debat. Apalagi berdebat sama orang. Apalagi berdebat urusan ceret kuning. Saya ingin katakan Bapak Ibu para jamaah, kita sekali ke masjid, tapi kita 2 kali melewati tempat belanja. Begitu kita ke masjid, mohon maaf, kita lewati nggak tempat belanjanya? Kita lewat. Kita tengok, wah ini nanti ini gitu. Sekurang-kurangnya gitu. Begitu kita pulang ke masjid, lewat lagi gitu. 2 kali kita lewat tempat belanja, sekali ke masjid. Bayangin kalau bolak-balik kita ke masjid, udah bolak-balik kita tengok tempat belanja. Kadang-kadang sesama kita pun mohon maaf ada jidal. Urusan kamar mandi nanti bisa jidal. Pergantian kamar dia, Allah yang lama hanya Bapak di kamar mandi. Mohon maaf, sabar-sabar banyak di sana. Kecil-kecil tapi diingatkan oleh Al-Quran, kalau kamu haji, wala jidala fil haji, jangan berbantah-bantah. Apalagi nanti mungkin di Arafah dengan situasi yang baru, harus bergantian kamar mandi, antri. Di Mina misalnya, antri. Sabarkan kalbu kita, jangan sampai berbantah-bantah. Apalagi persoalan AC, ketika panas, yang satu nggak bisa pakai AC, yang kita kepingin AC karena dingin, karena panas, udah mulai itu. Udah kalau Bapak nggak bisa pakai AC, udah keluar aja Pak, sini grup pakai AC. Nanti mungkin mohon maaf ada yang satu merokok, yang kita dan satu tahan kan, aduh, sabar dulu. Supaya apa? Supaya tak berbantah-bantahan. Mudah-mudahan para orang tua kami, calon Dhuyufur Rahman, dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga 3 hal yang disampaikan Al-Quran. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Tidak melakukan rafat, tidak melakukan al-fusuq, dan tidak berbantah-bantah ketika haji.